diskusi perencanaan perbaikan layanan di TK Negeri Pembina Girimarto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Pengawas TK Korwilcan Didik Kecamatan Girimarto, yang kami hormati Ibu Petugas AUA dan Ibu Bidan Desa Kecamatan Girimarto, yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah dan Ibu Guru TK Negeri Kecamatan Girimarto, serta kami hormati dan kami banggakan Among Putra TK Negeri Pembina Girimarto. Alhamdulillah, kita semua dapat berkumpul bersama-sama di pagi yang cerah ini untuk berdiskusi tentang sekolah yang berkualitas. Terkait dengan perencanaan perbaikan layanan TK ini. Nah, ibu-ibu, non sewu ya. Sambil nanti saya sisipkan saja perkenalan. Jadi non sewu terkait dengan layanan pendidikan di TK itu hakikatnya nanti kita akan menuju PAUD yang dicita-citakan. Dalam hal ini Bu Harmadi sebagai kepala TK Negeri ini akan mewujudkan TK Negeri Girimarto ini menjadi satu TK yang dicita-citakan. Apa itu TK yang dicita-citakan? Yakni TK yang berkualitas. TK yang berkualitas. Indikatornya kalau kita berkualitas itu apa? Di antaranya satu, bahwa Bu Harmani bisa menjalin hubungan kerjasama dengan berbagai negara. Hari ini diwujudkan. Satu, kalau yang beberapa hari ini dari Kemenang. Saya lanjutkan oke. Untuk agenda kegiatan hari ini, agenda diskusi yaitu dengan pembukaan, bahwa sudah ya kata pembukaan bersambutan dari sambutan tunggal dari Bapak Pengawas, kemudian kesepakatan diskusi, kita nanti membuat kesepakatan diskusi, kemudian penyampaian tujuan diskusi, kemudian ada ice breakingnya biar suasana cair, terus kemudian penyampaian data rapor pendidikan TK Negeri Pembina Girimarto itu seperti apa, lanjut kita berdiskusi, terus penyampaian hasil diskusi, refleksi dan umpan balik, kemudian penutup. Dan sebelum lanjut ke diskusi, kita akan membuat kesepakatan terlebih dahulu. Nah, ini saya tulis yang pertama, kesepakatan diskusinya aktif dan saling menghargai. Monggo, ada yang lainnya bisa diusulkan. Ini aktif saya. Apa nggih? Apa Bu? Ini ceritanya proyek karya kados karya guru penggerak. Aktif, saling menghargai, HP-nya saya lagi serius tapi santai. Nah, satu lagi, jaga kebersihan awal, oke? Tidak boleh merokok. Soalnya ibu-ibu loh Kak. Jelas. Bapak ngambil apa Pak? Buat aman. Ya, ini kesepakatan kita hari ini kita sepakati ya. Data sebagai penjenengan aktif loh. Buat tenang pulau. Nah, ini untuk kesepakatan. Kemudian tujuannya nih Bu, ada tujuan kita diskusi. Yang pertama, dapat merancang program. Ya, dari kita diskusi itu nanti tercapai tujuannya nih. Dapat merancang program untuk mengoptimalkan tercapainya aman kreliaki. Kalau dulu itu aman krena, saya tambahin Bu. Kalau dulu kan hanya anak mandiri kreatif TK Pembina. Akhlak mulianya belum. Sekarang saya tambahin ini, anak mandiri kreatif berakhlak mulia. Lihat ini sambil dia berakhlak mulia. Ginya ini Girimarto, di TK Negeri Pembina Girimarto. Jadi programnya apa? Untuk mengoptimalkan tercapainya aman kreliaki. Ini sudah di apa namanya kan? Di setiap pagi itu sebagai slogan anak-anak. Jadi seperti janji tapi berupa slogan. Terus kemudian
Yang kedua, optimalisasi peran stakeholder lembaga lainnya di lingkungan sekitar sekolah. Jadi ini kita optimalkan. Sudah ada peran yang luar biasa dari puskesmas, dari puskesmas dari Jelawo, tapi ngertosi Solo ya. Tak kayak nyusul untuk sasarannya dan tugas di desa Bu Isri dan desa. Dari Bunda Umi itu sudah luar biasa dengan setiawan. Jadi orang putra wali murid kurang setia saja ya. Tapi yang dari awal luar biasa setia. Optimalisasi peran orang tua sudah sangat berperan sekali, sangat optimal. Jadi kalau melanjutkan ya, saya berterima kasih sekali. Saya minta izin ke Umi ini. Optimalisasi peran orang tua dalam perencanaan dan pelaksanaan program sekolah. Jadi kita optimalkan. Jadi dalam setiap perencanaan untuk online kelas dan kegiatan di sekolah, dari orang tua sudah sangat berperan sekali, Bapak, dari mereka menjadi pengurus, mengelola keuangannya, mengurus tabungan anak-anak. Jadi guru sudah tidak ngerti uang anak setiap hari tabungan. Jadi yang mengelola wali murid. Dan perannya tidak hanya itu, setiap pagi itu diatur pikatnya. Jadi karena tidak ada menjaga dari wali murid itu, setiap pagi diatur pikatnya sudah melakukan kebersihan, Pak. Ikhlas mau betul Ibu? Sudah luar biasa sekali Pak ini untuk peran wali murid. Kita hanya untuk asisten saja. Tapi yang ini yang untuk pendampingan di kelasnya. Pendampingan di kelasnya macet ketinggalan di awal-awal itu saja. Nah ini nanti kita optimalkan. Termasuk yang ini tadi peran stakeholdernya. Perkembangan anak kepada orang tua atau wali murid. Kemudian poin kedua, perencanaan untuk proses pembelajaran yang efektif. Jadi juga ini sedang di situ sedang apa Bu? Perencanaan ya sedang itu perlu perbaikan. Jadi penguatannya ini perlu untuk melibatkan orang tua atau wali murid. Jadi melibatkan orang tua atau wali murid termasuk stakeholder lingkungan sekolah sekitar dalam kegiatan satuan PAUD secara terencana. Jadi perlu perencanaan khusus seperti ini kita mau berdiskusi untuk merencanakan perbaikan. Kemudian yang D3 ini pembelajaran yang membangun kemampuan kondisi. Ini sebenarnya sudah baik.
Tapi ini perlu karena ini membangun kemampuan fondasi. Karena pendidikan di TK itu merupakan pendidikan dasar atau fondasi. Segala sesuatunya itu diawali kalau kita membangun suatu rumah, fondasi itu yang dipikirkan perlu pemikiran ekstra ya dan dalam rumahnya kan. Kalau rusak sae kok ya rumah tidak akan kuat. Jadi perlu pemikiran ekstra untuk fondasinya perlu apa ya? Sebagai cakar ayam atau cakar gajah. Cakar ayam itu sendiri loh. Dari pulau yang jelas-jelas sudah cakar ayam tapi cakar gajah. Logika ada sila sertifikat mengelola potensi karena kajian. Kemudian ini untuk kegiatan benarnya yaitu penguatan kemampuan pendidik di PAUD agar dapat menerapkan pembelajaran yang membangun kemampuan literasi anak secara utuh dan bertahap. Jadi ini yang menjadi dasar untuk kita perbaiki layanannya. Nah, ini sudah saya sampaikan untuk memberikan informasi yang bermakna. Ini inspirasinya kepala sardi, kepala sekolah, dan pendidik ini perlu belajar bersama agar dapat menyampaikan capaian anak kepada orang tua atau wali murid dengan lebih dialogis. Kemudian poin yang kedua, ini satuan PAUD merancang kegiatan awal tahun, awal ajaran baru yang mengenalkan lingkungan kepada orang tua atau wali murid kepada peserta didik baru. Dan yang pertama ini kepala sekolah dan guru harus belajar dan belajar, memang harus belajar dan belajar supaya dapat memberikan informasi yang bermakna tentang perkembangan anak. Jadi untuk melaksanakan proses pembelajaran perlu belajar dulu. Kepala sekolah perlu belajar. Poin 2, untuk mengenalkan lingkungan belajar. Lingkungan belajar itu kan banyak sekali di sekitar sekolah. Jadi mengenal untuk lingkungan di sekitar kita. Jadi perlu untuk pelibatan dengan stakeholder di lingkungan sekitar sekolah. Ada yang tadi dunia usaha ya, di sekitar ada Indomaret, ada toko Rimu, Bais, itu sudah kami jalin sebenarnya. Kemudian kecamatan, anak-anak sudah ikut pentas atau itu sudah mengenal lingkungan kecamatan. Terus kemudian Koramil ini mau dilaksanakan tahun ini belum, Satlantas atau itu, terus dengan pihak KUA, Puskesmas. Nah itu semua perlu dijalin kerjasama yang solid. Kemudian yang ketiga, ini juga tugas kami juga perlu dukungan dari penjenengan stakeholder dari lingkungan sekitar dan orang tua atau putra komite untuk bersama-sama membangun kemampuan literasi secara utuh dan bertahap. Membangunnya ya karena anak itu belajarnya adalah dengan bermain. Kemudian saya sampaikan ke visi visi TK itu terwujudnya anak didik yang beriman, sehat jasmani rohani, cerdas, kreatif dan berkarakter. Ini saya jabarkan indikatornya beriman seperti apa. Jadi ini nanti kita lanjut terus dengan Ibu Umi ya. Beriman yang seperti apa? Memiliki sifat yang berakhlak dalam hubungannya dengan Tuhan Yang Maha Esa. Jadi memiliki sifat yang berakhlak, kemudian memahami ajaran agama dan kepercayaannya, serta itu belajar untuk menerapkan pemahaman tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, poinnya adalah sehat jasmani dan rohani. Jadi tubuhnya sehat, rohaninya juga sehat. Tidak hanya tubuhnya saja, berarti anak itu perlu kita bentuk, yaitu pribadi yang sehat jasmani dan rohani, terbiasa melakukan pola hidup bersih dan sehat, memiliki semangat belajar dan semangat hidup yang tinggi sehingga tujuan belajar bisa tercapai dengan baik. Yang ketiga itu cerdas. Oh ini berarti ke kopi Bu, ini 5 kok.
Cerdasnya saya tulis 2 kali. Cerdas itu memiliki pengetahuan. Cerdas pengetahuan yang secara akademik, cerdas bersosialisasi, dan ini saya salah ini akademis lagi. Cerdas karakter maksudnya. Mengetik ini udah kali nangkep ya. Pengetahuan itu kan akademis, terus sosialisasinya, kita bergaul, kita bersosialisasi, kemudian cerdas karakternya. Terus yang keempat, ini kreatif. Nanti saya ulangi. Yang keempat itu kreatif. Jadi anak-anak itu memiliki sifat yang mampu memodifikasi dan menghasilkan sesuatu yang orisinal, bermakna, bermanfaat, dan berdampak. Kemudian yang keenam itu berkarakter, memiliki sifat berbudi luhur, mandiri, jujur, disiplin. Bertanggung jawab ini apa? Untuk mempermudah dan mempercepat komunikasi ya, sehingga lebih efektif dalam penyampaian informasi maupun kegiatan program-program. Kemudian ada kepengurusan Amoputro. Ini menjadi kekuatan dalam kelancaran pelaksanaan program sekolah. Jadi ada yang menjadi bendahara, mengurusi mengelola segala sesuatunya ya, dan baik. Kemudian yang ketiga, letak geografis yang dekat di lembaga-lembaga pemerintah ini juga kekuatan tersendiri. Jadi kalau ada event-event TK itu bisa ngisi dan bisa apa ya, anak-anak lebih percaya diri ya, berani tampil seperti itu. Nanti bergantian pergi, yang belum saya berkoordinasi lagi dengan Bu Camat. Sebenarnya anak-anak sudah bagus ya, tapi mungkin nanti Desember karena ini kemarin banyak kegiatan, mohon dimaafkan. Terus kemudian sudah terjalin kemitraan dan stakeholder di lingkungan sekitar sekolah. Ini menjadi sumber belajar dan memperlancar pelaksanaan program sekolah. Nah sekarang ini kita mau diskusi. Pertanyaan pemantik yang pertama, seperti apa sekolah yang berkualitas itu? Monggo kita pilih apa namanya, saling atau mau ditulis juga boleh. Ditulis apa diusulkan? Yang menyerap menjawab pertanyaan yang pertama gitu, seperti apa sekolah yang berkualitas itu tentu saja menurut saya adalah sekolah yang mengembangkan pembelajaran yang seimbang antara apa namanya apa itu bukan ilmu apa itu kemampuan motorik kayak gitu loh Bu. Jadi lahir batinnya itu semuanya dikembangkan, iya dikembangkan. Jadi secara emosinya juga bagus, kemudian ilmu secara masa ilmunya juga bagus, kemudian apa sih segala sosialnya juga bagus. Dan itu saya yakin sudah ada di silabus dari Angin sekolah sendiri. Anda silakan enggak langsung, tidak apa-apa. Saya ditulis betul apa ditulis seperti mungkin. Ayo satu-satu ibu putar. Kesepakatan aktif. Malah kerja sama ini medis sama yang diutamakan yang terus itu sekolah yang berkualitas. Bunda Umi tadi bisa dirangkum saja juga bisa ditulis. Ya, mengembangkan apa kemampuan apa fisik motorik, lahir batin juga emosionalnya lebih dikuatkan. Ini kok mengerti serat belum? Mana udah sih? Udah tak dokumentasikan. Ada di foto. Pakai spidol betul-betul. Betul aku tuh enak.
anu Bu, bisa seplok. Ini sekolah yang berkualitas. Ada pertanyaan lain, Ibu? Ya tidak apa-apa, Dina. Orang apa-apa. Kayaknya dua berarti kemudian. Sekolah yang berkualitas. Betul menunjuk teh. Kesana. Dan optimalisasi program sekolah yang berkualitas sistemnya optimalisasi program sekolah, optimalisasi program stakeholder. Ini satu pertanyaan dulu. Satu, nanti langsung lanjut kedua, sahabat. Optimalisasi program aman kreatif tadi, bagaimana upayanya? Lanjut mungkin terus ditulis di sini, pasang di sini. Ketiga, upaya untuk optimalisasi pelibatan peran stakeholder. Terus yang keempat, optimalisasi peran orang tua. Bukan kreatif gitu Tadi anak mandiri, kreatif, berakhlak mulia. G-nya 5. Jadi bagaimana kegiatan ITK itu bisa terkait langsung sama kegiatan di puskesmas ya? Kalau untuk kegiatan kita ada namanya SDGTK, jadi stimulasi, deteksi dan intervensi pada anak SDTK di tumbuh kembang SDGTK. Itu kita pada awal tahun pembelajaran biasanya kita ada pemeriksaan tumbuh tinggi badan, berat badan, lingkar kepalanya kan. Cuma memang kegiatan puskesmas itu kalau yang untuk pemeriksaan anak prasekolah gitu berarti masuknya itu kita belum begitu ada kayak kolomnya tersendiri Bu. Jadi kadang belum ada komitmen Bu. Jadi laporannya belum begitu diminta dari kita. Jadi kita kadang-kadang larinya ke anak-anak yang masih posyandu untuk SDGTK-nya. Kalau memang nanti misalnya TK menghendaki untuk pemeriksaan rutin kita bisa. Terus untuk kegiatan yang baru ini yang berjalan kemarin itu untuk pemberian obat cacing kepada anak usia 1 sampai 6 tahun, jadi sebelum SD. Kalau yang usia 1 sampai 5 tahun saya sebarkan ke posyandu. Kami dari puskesmas langsung ke posyandu binaan. Kalau yang untuk usia 5 tahun lebih itu kami ke PAUD dan TK. Kemarin tanggal berapa itu saya kesini menemui Bunda Eka. Ibu ketinggalan mungkin tugas pembinaan itu saya hanya menitipkan beberapa strip untuk adik-adik yang sekolah TK. Mungkin itu kalau untuk kegiatan misalnya nanti dari TK makan dan berikut kita bisa komitmen bersama. Mungkin saya juga kadang kita kalau misalnya untuk ketepatan waktu, kalau misalnya sekarang dibuat kayak programnya mungkin bisa gitu. Jadi nanti programnya bisa di sela-sela kegiatan saya pribadi sebagai bidan desa, nanti mungkin di tengah-tengah di antara tanggal-tanggal tersebut. Mungkin hanya itu. Mungkin untuk minggu depan bisa
bisa untuk kolab lagi ya Bu untuk pemeriksaan anak, bisa Bu? Pemeriksaannya dalam bentuk apa begitu? Seperti yang kemarin sudah, kan ini belum. Oh, apa tinggi badan deteksi dininya ya? Deteksi dini. Tanggal berapa Ibu? Tanggalnya dalam minggu depan itu saya Tadi tanggal 25 nanti kita koordinasi lagi. Berarti kalau pemeriksaan gigi kan nanti saya koordinasinya dengan dokter gigi atau perawat gigi? tidak hanya gigi Bu, berarti ini semua. Kalau yang semuanya bisa saya, tapi kalau yang khusus itu ke dokter gigi atau perawat gigi. Iya. Ya nanti setidaknya kalau dokter giginya nggak bisa ya dengan tapi kalau bisa dengan gigi itu dan kayak Kalau biasanya ada bidan, perawat, dan itu Bu ahli gizi. Kalau untuk anak yang usia prasekolah bisa masuk ke situ. Cuma kalau untuk tim, karena kan saling keterkaitan, jadi mungkin saya pas nomor yang bagian gizi, yang ada kegiatan atau perawat dokter gigi ada kegiatan, dan mewakili ibu mungkin kadang-kadang kita belum klik ya Bang. Tapi nanti misalnya memang dari tanggal 25 sampai tanggal 30 itu ya, jadi saya kondisikan, nanti saya kabar-kabar lagi. terima kasih. Terima kasih untuk masukan dan informasi dari Ibu Istri sebagai bidan desa Tambak Perang dan Puskesmas. Nanti kita akan jalin kerjasama yang lebih solid lagi nih Bu. Ada komitmen untuk rutin karena kemarin sudah terjalin tapi belum bisa menjadwalkan secara rutin. Oke, terima kasih. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada pembawa acara. Fasilitator menyediakan lembar post-it untuk para peserta diskusi yang ingin menuangkan pemikirannya dengan tulisan, kemudian dipasang dan dibahas bersama. When it's Monday